Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya bersama kita berdua, Saudara Johan. Udah lama ya kita nggak bikin video, Saudara Jo. Betul, sudah sangat lama sekali Saudara Ilham. Iya. Tapi masih di ini ya, masih di mata kuliah yang sama, yaitu pengantar rekayasa desain ya. Betul. Oke. Oke, di video kali ini kami berdua akan sedikit menjelaskan tentang program kreativitas mahasiswa gitu ya, yang berjudul Software The Finet Radio sebagai tracker and decoder sinyal satelit. Itu yang bakal kami presentasikan berdua gitu. Karena kenapa berdua? Karena kelompok Bismillah A ini sangat limited ya, Jo ya. Karena dua Betul, orang gitu ya. sangat-sangat. Sangat Hanya dua orang, hanya ya, orang terpilih. orang-orang yang terpilih ya. Oke, kita langsung saja teman-teman. Silakan Jo, ada slide selanjutnya. Oke, yang pertama itu adalah latar belakang kenapa kami memilih judul PKM ini. Yang pertama itu ada latar belakang satelit. Satelit itu merupakan alat untuk mentransmisi data dari luar angkasa. Satelit ini banyak digunakan dalam bidang telekomunikasi seperti internet, televisi, penguatan cuaca dari luar angkasa dan masih banyak lagi lah gitu untuk fungsi dari satelit ini. Satelit ini juga berperan penting dalam pengamatan kondisi bumi seperti kondisi geologi ataupun hidrologi. Dalam peramalan cuaca, data pengamatan bumi diperlukan untuk mendapatkan hasil perkiraan yang akurat. Itu makanya dibutuhkannya satelit ini. Nah, setelah latar belakang ada tujuan dan manfaat. Tujuannya itu ada 2 poin. Yang pertama itu mendesain perangkat satelit signal tracker, dan yang kedua mendesain perangkat satelit signal decoder menggunakan SDR. Nah, apa manfaat dari PKM atau judul PKM yang kami angkat ini adalah yang pertama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu diperolehnya analisis untuk keperluan penelitian di masa depan dalam bidang radio frekuensi. Dan yang poin yang kedua, manfaatnya adalah menghasilkan suatu perangkat yang berpotensi dapat dikembangkan dan diintegrasikan dengan penelitian lain dan sejenisnya. Oke, lanjut. Ya, kemudian untuk antena, tentu untuk dalam menerima sinyal dari satelit yang mana sinyal itu adalah sinyal radio frekuensi, sinyal radio. Oleh karena itu diperlukan sebuah antena untuk menerima sinyal yang telah ditransmisikan oleh satelit tersebut. Antena yang akan kami gunakan adalah antena cross Yagi, di mana antena cross Yagi ini memiliki kemampuan untuk menerima sinyal polarisasi linear maupun polarisasi sirkular, di mana saat antena, maksudnya satelit itu bergerak, dia arah polarisasinya akan berubah-ubah. Nah, oleh karena itu digunakanlah antena dengan desain antena cross Yagi seperti ini, yang mampu menerima sinyal radio frekuensi dengan polarisasi linear maupun polarisasi sirkular. Kemudian penjelasan dari antena bisa dilihat di sini adalah antena sebuah antarmuka gelombang radio yang merambat melalui ruang dan arus listrik yang bergerak dalam konduktor logam. Konduktor logam inilah yang disebut dengan antena, yang dapat digunakan sebagai pemancar ataupun penerima sinyal radio frekuensi. Kemudian alat yang kedua adalah microcontroller. Microcontroller ini digunakan untuk otomasi penerimaan sinyal, di mana sinyal satelit yang mungkin kurang pas itu akan otomatis digerakkan menggunakan microcontroller. Ini untuk apa nama istilahnya automatic point to point dalam penerimaan sinyal satelit seperti itu. Kemudian GPS atau Global Positioning System adalah sebuah alat atau sistem yang dapat melakukan pemposisian lokasi suatu alat dengan memanfaatkan 3 satelit. Kemudian untuk metode penelitiannya yaitu ada telaah pustaka, perumusan masalah, kemudian perancangan purwarupa atau prototyping, kemudian akan dilakukan pengujian. Purwarupa itu berhasil atau gagal. Kalau misalnya purwarupa itu gagal, akan dirancang prototipe ulang sehingga prototipe atau purwarupa itu berhasil. Setelah berhasil menjalankan fungsinya dengan baik,
Kemudian akan dilakukan analisa dari data-data yang telah diterima atau didapatkan pada saat pengujian. Secara garis besar, penelitian ini akan dibagi menjadi dua topik utama, yaitu perancangan dan implementasi. Perangkat receiver, sinyal, dan alat untuk tracker satelit. Jadi ada dua jenis prototipe, yaitu prototipe untuk sinyal satelit dan juga prototipe untuk apa namanya eh, receivernya atau trackernya, itu tracker satelitnya di posisi yang mana seperti itu. Kemudian di sini adalah rancangan pembiayaan untuk kegiatan PKM ini. Yang pertama adalah perlengkapan yang diperlukan itu Rp9.158.000. Untuk bahan habis pakai masih belum ada, perjalanan belum ada, dan juga lain-lain itu untuk dana yang tak apa namanya dana yang kemungkinan akan digunakan. Itu ada sebesar Rp500.037.000. Dengan total dana yang kami butuhkan adalah Rp9.695.000. Kemudian untuk timeline yang akan kami gunakan adalah diskusi dengan dosen pembimbing itu di bulan pertama, pembuatan dan perancangan perangkat itu di bulan kedua, kemudian instalasi perangkat itu di bulan ketiga, instalasi perangkat dan juga uji coba akan dilakukan pada 1 bulan yang sama, itu bulan keempat. Jadi total timeline yang kami butuhkan adalah sekitar 4 bulan, kurang lebih itu. Kemudian mungkin sekian dari presentasi kami. Mungkin saya kembalikan ke Saudara Ilham. Silahkan, Saudara Ilham. Oke, terima kasih Jo atas penjelasan dari alat dan bahan yang bakal kita gunakan ya. Berarti kita akan menggunakan kurang lebih 3 sampai 4 alat ya. Yang pertama tadi ada antena, Betul, ada mikrokontrolernya, kita menggunakan Arduino ya tadi, dan juga yang terakhir ada menggunakan GPS gitu ya untuk melacak posisi satelit ini di mana gitu ya. Nah, kira-kira Jo, ada nggak kekurangan dari PKM yang kita angkat ini? Kalau tentu menurut di balik Jo sendiri, tentu di balik kekurangan akan ada kelebihan dan kekurangan ya tentu. ya. Untuk kekurangan sendiri mungkin perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan apa namanya perancangan yang yang kita buat. Kenapa? Karena ini masih dalam tahap development atau pengembangan, Hmm. sehingga masih butuh validasi dari data yang lain seperti itu. Kemudian butuhnya antena dan juga perangkat receiver yang sangat kuat atau antena yang besar untuk mencakup sinyal yang lebih luas lagi, sehingga penerimaannya itu bisa apa namanya dilakukan analisis di berbagai macam spektrum frekuensi seperti itu. Oke, oke. Baik, baik. Paham. Berarti kami berdua, berarti kita berdua juga berharap lah Jo ya untuk PKM kita ini di ACC oleh pihak kampus gitu ya, agar eh, demi kelancaran lah untuk Betul, mengadakan PKM ini seperti itu. betul. Oke. Mungkin cukup Jo dari saya, ada tambahan dari saudara Jo. Saya sudah cukup, Saudara Ilham. Oke. Mungkin sekian dulu ya teman-teman video presentasi program kreativitas mahasiswa dari kelompok Bismillah A ini, program studi teknik telekomunikasi, mata kuliah pengantar rekayasa dan desain. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi yang sudah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Jo. Udah beres.